dibukain pintunya loh sama teman-teman dari VinFast. Ini dia, gue akan review VF Wild. Sebuah mobil konsep double cabin punya VinFast. Jadi ini bukan mobil beneran yang baru datang ke Indonesia. Ini dia bagian depannya. Jadi di depannya ada tulisan Wild, ada batu-batu. Ini batu asli. Enggak, kita nggak bahas batunya, kita bahas Wildnya. Jadi kalau ngeliat dari bentukan depan, nih tingginya udah lumayan tinggi nih, selengan sesikut gue nih. Tinggi banget. Gue tingginya 179, kalau pakai sepatunya jadi 181, dan dia tinggi, gue nggak tahu sekitar berapa gitu ya. Nah, terus bagian depannya, di RL-nya ini dari kanan ke kiri dan ngebentuk V juga. Itu sama kayak bagian belakang ya, jadi menurut gue bahasa desain VinFast yang kayak gini menurut gue dipertahankan guys. Fast. Maksudnya ngomong ke VinFast gitu ya. Tolong dipertahankan karena itu bagus. Dan di sini ada, ini pasti LED gitu ya, nggak apa-apa. Terus lampunya ini kayaknya LED gitu ya. Tapi di bawahnya, oh ada deh fog lamp, nggak kelihatan dari atas. Ya karena ini mobil listrik, jadi nggak ada grill. Tapi ini ada bolongan sedikit. Di sini mungkin nanti akan bolong-bolong. Ini bumper bawahnya, kotak-kotak gitu, ngeliatin kerigitan. Dan di atas cupnya ada hoodnya kayak gini. Gitu. Oh, ini dari luar oke juga ya dashboardnya ya. Jadi di dashboard yang sini itu tuh kayak floating gitu, melayang gitu. Oke, tapi maintenance-nya bakal susah kayaknya menurut gue. Jadinya kan kayak bakal ada debu-debu ke dalam gitu ya. Tapi oke secara desain. Ini dia interiornya VF Wild. Jadi kita dapat kesempatan sama Mas Reza, terima kasih udah diizinin Halo Otomotif untuk ngelihat dalamnya. Nah, jadi kalau ngelihat dari konsep ini sebenarnya warna dominannya itu adalah orange sama abu. Which is gue suka tuh kombinasi warna ini. Orange dan abu gitu ya. Terus kalau dibuka pintunya akan seperti ini. Ini namanya suicide door gitu. Jadi kebukanya seperti ini dan dia pilarless. Jadi nggak ada pilarnya nih. Jadi aksen leganya tuh enak gitu ya. Jadi dashboardnya ini tuh ada aksen-aksen kayak island-island gitu. Which is itu ngegambarin kalau mobil ini tuh emang cocok untuk explore, adventure gitu ya. Terus kalau ngelihat dari putarannya itu kayaknya ada putaran AC tuh di tengah. Dan dia dual zone. Layarnya itu gede banget, sekitar 18 inci, tapi belum tahu ya. Kadang kalau konsep ya itu paling banget kerubah tuh di layar. Terus di konsol tengahnya juga dia melayang, shifternya juga udah elektronik kayaknya ya. Jadi udah simple kecil gitu. Dan akses ke driver sama penumpang itu kayaknya lega gitu, jadi enak tuh kalau untuk pindah. Di belakang ternyata biasanya double cabin tuh suka ngerasa di nomor 2 kan gitu. Tapi kayaknya di row kedua ini enggak, karena dimanjain juga. Dia dengan ada 2 layar di kanan kiri ya. Jadi ada entertainment-nya di belakang. Terus kalau kita ngelihat lagi di bagian depan, dia speedometernya unik nih. Memanjang kayak gitu tuh. Jadi nggak ada layar kecil. Setirnya bentuknya mungkin akan seperti ini, mungkin enggak juga. Tapi kalau ngelihat dari setirnya oke, tapi kalau warna kuning di tengahnya kayaknya itu rada off ya. Harusnya bisa sewarna sama interiornya. Terus kalau ngelihat atasnya, dia tuh kayak nyambung nih. Dari kaca depan ke tengah sini, itu jadi kayak bikin luas gitu pandangannya. Cuman sun visor-nya di mana ya? Ah, itu juga tuh yang harus dipikirin. Tapi konsep kayak gini oke sih. Spionnya jadinya kayak hanging gitu, si spion tengahnya ya. Berikutnya spion. Nah kalau di konsep biasa lah ya, spion dengan kamera tuh semua konsep kayak pakai kayak gituan gitu. Karena mungkin zaman sekarang arahnya ke sana. Tapi kalau di Indonesia kan pasti nggak boleh gitu ya. Pasti harus pakai spion fisik. Jadi kayaknya kalau spion mungkin akan ngikutin di negaranya masing-masing gitu. Nah, di sini, di bagian penumpang ini, itu ada layar kecil gitu yang kayaknya bisa dioperasiin sama si penumpang nih. Kisi-kisi AC-nya, lihat ini, kayak elemennya Robocop gitu ya, bagus ya. Dan ini nih yang jadi highlight tuh sebenarnya penyangga pintunya. Tapi dia udah nggak ada 2, jadi cuma 1 doang nih.
Engselnya. Jadi kayaknya emang dibikin gede biar kayak kuat gitu kali ya. Kayak gitu sih. Ada footstep yang lebar banget ini. Cukup lah buat ini. BTW gue nggak boleh naik karena cuman boleh menjelaskan melihat aja. Jadi lo bisa ngelihat nanti di birolnya. Tapi kalau door trim boleh lah ya dipegang-pegang kayak gini ya. Dan ini semua udah, ini udah bukan soft touch lagi. Ini apa sih namanya? Sweat gitu bahannya. Ini kulit gitu. Dan gagangnya gagah banget. Dan dia itu bukannya bisa otomatis gitu, jadi dikontrol sama remote mungkin ya. Terus seperti pada umumnya double cabin pada umumnya ada handle pintu untuk yang naik penumpang, belakang juga kayak gini. Dan yang paling ke highlight ya inilah, gak ada pilarnya gitu di tengahnya, jadi pilarless gitu. Nah karena ini double cabin jadi kita akan lihat baknya. Sebelum kita bahas baknya, kita bahas bagian belakangnya dulu. Menurut gua ya, bagian belakangnya VF Wild ini alias double cabinnya dari VinFast ini terlalu mewah. Tapi gue suka sih sama aksen V-nya. Jadi di VinFast itu salah satu yang gue suka juga adalah bahasa desainnya dia tuh continue gitu. Jadi V-nya dia itu diikutin di hampir semua lampu-lampu belakangnya mobil-mobil mereka gitu. Tapi ini yang paling oke karena menurut gue V-nya tuh jadinya menyala gitu. Jadi panjang dari ujung sini sampai ujung dunia, nggak ada yang dari ujung kiri sampai ujung kanan tuh nyambung gitu kayak oke. Cuman gue masih nggak tahu nih apakah ini bersatu dengan lampu sen atau nanti apakah ada tambahan lampu lagi. Gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini masih konsep, jadi masih bisa berubah gitu ya. Lampu sennya mungkin disatuin atau dipisah, mungkin nanti ada tambahan. Lampu mundurnya juga mungkin di bawah atau mungkin di mana, gue nggak tahu. Tapi di sini cukup sebuah statementnya yang menurut gue cukup gitu adalah tulisan Wild ini doang. Jadi nggak ada pengulangan VinFast, VF Wild gitu nggak ada. Karena udah tergambarkan sama logonya yang ini, jadi udah cocok gitu. Nah, ini juga bagian ini juga kayak ya ini bahannya kalau yang sekarang saya pegang sih masih kayak bukan final gitu ya. Tapi ini tuh adalah salah satu, tapi kalau secara bentuk, menurut gue ini simple. Cocok gitu untuk sebuah double cabin. Nah, kita lihat baknya. Ini dia baknya. Nah, again, karena ini masih mobil konsep, jadi gue masih belum tahu spesifikasinya. Jadi gue belum tahu juga volumenya. Cuman kalau ngelihat dari mata, ini cukup dalam tuh. Cukup dalam, cukup panjang. Jadi ruangannya kayaknya oke gitu. Oke untuk bawa-bawa barang camping. Apalagi kalau ini mau dijadiin apa sih camper van gitu mungkin ya. Buat camping gitu kayaknya ini cocok gitu ya. Nah, yang kalau ngelihat dari sini, ini sebenarnya desain dari baknya juga simple. Aksen garis-garis lurus gitu dari sini, dari pintunya, bawahnya, gak macem-macem gitu ya. Dan ini bukan kaleng yang kayak di pick up gitu, yang ada jendolan gitu, enggak ya. Enggak. Terus nah yang serunya dari sini adalah di bagian tengah situ. Jadi dia itu bisa turun. Jadi kacanya itu bisa turun. Terus partisi di tengahnya itu juga bisa turun buat masukin barang yang lebih panjang yang tadi gue bilang. Lihat ada high mount stop lamp yang kayak gue nggak tahu itu bentuknya gimana, tapi menurut gue itu oke. Walaupun ini konsep itu oke sih, tapi gue yakin high mount stop lamp yang kayak gitu bakal dipakai. Tapi menurut gue itu oke banget lagi. Bisa ngelihat dari belakang, kanan kiri juga bisa ngelihat gitu. Ada akrilik kayak gitu. Mudah-mudahan sih itu dipertahankan. Nah ini bannya. Jadi bannya gede banget. Iyalah ya. Double cabin chop. Tapi kayaknya kalau dia bawaannya udah kayak gini oke. Jadi ini bannya ban AT. Dia ukurannya 305/45 ring 22. Dan menurut gue proporsional sama ukuran di cab ini gitu ya, sama VF Wild ini. Jadi menurut gue kayaknya ini cocok untuk
dipakaikan di sini gitu ya. Bawaannya. Karena kan kalau mau diganti biasanya ya tinggal ganti gitu kalau orang yang punya double cabin pengen dipakai off-road dan segala macem, ya biasanya ngeganti ban gitu. Makanya buat standarnya menurut gue ini udah oke lah gitu. Nah, lihat velgnya, ini gue suka sih sebenarnya. Kalau lo ngelihat dari sini, nanti kamera dari sini ya, cet. Asik. Velgnya kayak dop gitu ya, nutupin semua bannya. Terus dia kayak alurnya kayak gini-gini. Cuman yakin gue sih ini kalau velg kayaknya pasti bakal nggak kayak gini sih di mobil beneran ya. Tapi mudah-mudahan ini pakai karena bagus gitu. Terus di samping lagi, jadi ini si pintunya kayak tadi ya, cara ngebukanya itu suicide gitu. Dia full size door. Ada logo VinFast di sini, ada V. Dan dia tuh frameless dan nggak ada pegangannya. Nah, ini jangan dilihat ya, ini nggak usah dilihat karena ini masih konsep. Dia nggak ada door handle-nya. Cuman gue nggak tahu deh, mungkin akan ada door handle sih pasti menurut gue. Atau ya mungkin akan flash, mungkin minimal gitu. Kayak gitu. Nah, spionnya, yang tadi gue bilang spionnya pipih kayak gini ya. Ada lampu sen di sini dan ada kamera di sini. Jadi si spionnya itu pasti pakai kamera. Tapi again, kalau spion biasanya akan mengikuti negaranya masing-masing gitu. Dan spesifikasinya kayak gimana, gue belum tahu. Ini bakal ada kapan, gue belum tahu. Karena mobil ini dari Indonesia bakal dikirim ke Filipina katanya untuk diperkenalkan juga di sana. Jadi mobil itu lagi keliling dunia. Kemarin dari Kanada, terus ke Eropa, dan sekarang hadir ke Asia, which is ke Indonesia untuk diperkenalkan. Kira-kira kalau VinFast ngeluarin double cabin kayak gini, oke nggak antusiasme pasar gitu. Menurut gue di Thailand cocok sih ya, banyak gitu ya. Tapi kalau di Indonesia juga kayaknya cocok gitu. Menurut lo gimana? Cocok nggak ini ada di Indonesia? Silahkan komen di bawah. Tapi bocorannya tadi VinFast juga bilang kalau kita tuh boleh ngasih saran gitu ke VinFast. Kira-kira mobil double cabinnya atau si VF Wild ini tuh apa sih yang dikurangin, apa sih yang ditambahin dan segala macam. Dan kalau emang hadir jadi mobil beneran di Indonesia, apalagi yang kira-kiranya cocok buat di Indonesia gitu. Nah, kalau menurut lo gimana? VF Wild ini cocok nggak di Indonesia? Dan apa yang kurang? Apa yang menurut lo oke? Apa yang harus ditambahin? Silahkan komen di bawah. Kita diskusi di kolom komentar. Oke? Segitu aja video hari ini. Gue Febriarta cabut. Terima kasih VinFast sudah ngasih lihat isian mobil konsep. Jarang-jarang mobil konsep diliatin dalamnya ya. Dan gue dapat kesempatan istimewa itu. Terima kasih yang sudah menonton sampai saat ini. Gue Febriarta pamit. Bye-bye.